untuk omsetnya sendiri hari-hari biasa di luar hari Sabtu Minggu dan hari libur itu antara 400 sampai 600 ribu. Tapi kalau hari Sabtu Minggu atau hari libur-libur besar gitu bisa nyampe 1 juta ke atas. Itu untuk satu outlet atau Untuk satu outlet? satu outlet. Padahal itu aja. ada 7 ya. Di Purwomartani ini outlet saya yang paling income-nya paling besar selama ini. Itu bisa nembus sampai 1,8 satu hari. Juga pernah di ini juga Mas, pernah jong juga, pernah ditipu sama teman kerja juga. Nolong teman, kebetulan teman itu punya semangat kerja, tapi nggak ada support dari permodalan dari keluarga. Akhirnya sedikit-sedikit saya kasih sampai totalnya 80 juta sekarang kabur. Ada orang yang pengen belajar sama Bapak mengizinkan nggak? Saya lebih seneng kalau terus terang belajar. Ngomong belajar, saya dengan suka hati akan memberikan arahan. Hai sahabat kuliner, saya Hans, owner dari Janjos Cucur Gula Aren. Kebetulan saat ini lagi ada di outlet Purwomartani Kalasan Sleman. Kalau lewat Purwomartani, kami ada di Jablak Sari, di belakang persis Apotek Kimia Farma. Datang mampir saya tunggu. Thank you. Untuk kue cucurnya sendiri Pak, itu bahannya kalau boleh tahu apa sih Pak? Kalau bahan dasarnya yang pertama gula aren. Gula aren nggih. Dari gula aren, kemudian kita mix pakai tepung, tepung terigu dan tepung beras. Kita mix, gitu aja. Itu Cucur ini awalnya saya dapat ilmunya malah nggak di Jawa Mas. Saya waktu ngungsi di NTT dulu. di mana? Di NTT. Di NTT. Jadi saya pernah tinggal di sana di batas negara, di batas Timor Leste Indonesia, di desanya namanya Desa Oisoko. Saya tinggal di sana hampir 2 tahun. Karena di sana itu penghasil gula nira, gula aren. Nah, jadi banyak gula aren dan hanya dijual untuk makanan-makanan apa ya yang belum ada khasnya seperti ini. Makanya saya pakai gula itu. Akhirnya setelah saya pindah ke Jogja ini kurang lebih hampir 5 tahun ini saya di Jogja ini. Saya coba-coba kembali dulu pernah bikin makanan kayak gini di Timor sana. Saya coba di sini apa kira-kira cocok pasaran sini. Ya awalnya memang nggak ini ya, nggak kayak semacam nggak support gitu ya. Orang nggak kenal jajanan apa ini kayak ini. Tapi kue cucur ini di setiap daerah ada. Di Jawa ada, Jawa Timur, Jawa Barat, di Sulawesi ada. Kebetulan yang saya pakai ini resepnya dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Karena dia pakai rempah-rempah, pakai kayu manis. Itu yang bikin kita beda dengan yang lain-lain. Nah, untuk ini digoreng berapa menit, Pak? Ini paling lama 3 menit. 3 menit ya? Per biji 3 menit. Itu kalau satu adonan itu berapa ini, Pak? Kalau kue cucur satu adonan jadi 50 biji. Itu bahan hitungannya gimana? Itu 1 kilo, 1 liter atau gimana? Untuk satu adonan gitu? Satu adonan ini jadi 50 biji itu 50 biji ya? Terdiri dari campurannya tepung terigu berapa gramnya berapa kilo yang lebih jelas nyonyaku karena dia yang ini ya yang bikin ininya ya adonannya ya. Itu tepung terigu dicampur tepung beras terus ada kayu manis sama gula aren. Baunya juga ada kayu manis. Kayu manisnya kuat. Nah, itu yang jadi ciri khas. Lu belajarnya dari mana, Pak? Punya resep dari YouTube juga. YouTube. Ya dari YouTube juga. Kebetulan di Timor sana itu orang sana juga kenal makanan ini. Jadi ada khasnya dari sana. Cuman ada bumbu yang spesifik yang cuman ada di Timor itu. Ada di sana. Jadi kue cucurnya taste-nya berbeda sama yang dari Timor. Ini untuk minyaknya sendiri itu ganti nggak sih, Pak? Atau ditambah-tambah gitu aja? Minyaknya ditambah terus, kalau diganti nggak. Jadi dia ditambah terus setiap kali goreng supaya panasnya tetap stabil. Jadi kita tambahkan, kita perlu minyak lagi, kita tambah minyak lagi. Sebab kalau nggak ditambah minyak, kena nyerap di jajanannya dan kena uap panasnya, ya akhirnya tambah habis nanti Mas. Kalau nggak ditambah nyerap nanti, ya berarti ya? bentuk adonan, bentuk jadinya kuenya juga beda nanti. Nggak bisa nggak bisa cembung gitu dia, cenderung melebar gitu, jelek. Untuk kue cucurnya itu tahan berapa jam atau berapa hari gitu Pak kalau udah jadi kayak gitu? Kalau tahan berapa harinya saya pernah tes itu sampai seminggu masih layak dimakan. Berarti ini bisa buat oleh-oleh ya? Bisa buat oleh-oleh. Banyak langganan saya yang di tempat kuliner atau di oleh-oleh bandara itu dia bawa porsi banyak, porsi besar bawa pulang.
Untuk masaknya pakai api kecil apa besar itu Pak? Ini cucur ini agak ribetnya hanya di cara menggorengnya. Jadi kalau cara menggorengnya sudah nggak betul, hasilnya juga nggak bisa bagus. Tergantung dari apinya. Berarti harus memang dimong terus Mas. Oh, tapi kecil ya? Api kecil Mas. Api kecil ya? Api kecil. Dan itu nunggu panas dulu ya? Nunggu panas, betul. Nunggu panas dan tidak boleh kepanasan juga, makanya kita float. Kok bisa menemukan konsep seperti ini dari mana Pak dulu ya? Saya awalnya dicucur gula aren Mas. Dicucur gula aren. Jadi pertama produknya ini kan merek labelnya saya ini kan Janjos cucur gula aren ya. Jadi main menunya cucur gula aren, kemudian ada beberapa outlet kan sudah di sini. Pas di outlet itu banyak customer yang ya diselingi jajan lainnya. Saya pikir yang menunjang kejadulannya apa ini cucur ini kan cucurnya kan kue yang sudah mulai jarang juga, sudah mulai jarang ada. Apa ya? Saya mikir-mikir kemarin. Coba kue lumpur ini tak mainkan kue lumpur kok alhamdulillahnya kok banyak yang merespon positif gitu jadinya. Ini belum semua outlet saya ada kue lumpurnya, baru 2 ini yang pakai kue lumpur. Loh, emang ada berapa cabang Pak ini Pak? Sementara di Jogja sudah ada 7 outlet ya. 7 ya? Outlet. Udah berapa lama Pak itu Pak? Besok sampai sekarang? Mulai awal Covid ya, kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun udah 7. Sudah ada 7 outlet. Dari kentang Pak ya? Basicnya dari kentang. Diapain itu kentangnya Pak? Kentangnya direbus dan dicincang. Dicincang? Cincang, cacah. Ya. Nah kok memutuskan kenapa kue ini ya? Jualan seperti ini tuh kenapa Pak? Nggak usah yang lain gitu loh? Iya. Jadi ceritanya panjang sih Mas, banyak pengalaman saya di Jogja ini kan tadi saya ceritakan sudah ada 5 tahun ini ya, baru 5 tahun ini ya. 4 tahun pertama di Jogja, 3-4 tahun pertama di Jogja itu saya proses mencari apa yang harus saya kerjakan itu semua saya kerjakan Mas. Nge-grab motor pernah, terus saya pernah kerja sama temen ini kolam ikan lele. Dia punya kolam ikan tapi nggak dijalankan gitu. Akhirnya saya motivasi sampai terjadilah bangkit lagi usahanya dia. Malah justru dia sekarang jadi juragan sudah, jadi sukses teman saya tuh, saya ingat tuh. Saya akhirnya saya mundur, dia jalan, terus saya ini usaha sayur. Nggak tahu ngerti caranya macul sampai bisa macul ya. Saya pelajari di Jogja. Sempat jadi ojol juga. Sempat ngojol juga. Jadi pas Covid itu saya udah nggak berani keluar toh. Keluarga juga nggak mengizinkan keluar udah. Akhirnya ketemu kue cucur ini. Bukan ketemu sih, sebenarnya sudah pernah saya kerjakan di sini. Dicoba lagi ya kue cucur itu. Akhirnya saya coba proses 1 outlet, nambah 1 outlet. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini sudah mulai banyak pelanggannya. Jadi seperti ini prosesnya seperti apa Pak? Jadi dari kentang kita rebus, kemudian kita mix sama tepung terigu, sama santan, sama telur. Terus di mix, dicampur. Nah nanti proses memasaknya tinggal kita panggang. Kalau kue lumpur ini tidak digoreng, jadi dipanggang ya proses memasak menyajikannya. Itu bawahnya kompor ya tapi Pak ya? Iya, ini kompor minyak. Terus ini pakai mentega atau minyak atau gimana? Minyak hanya sebagai pengoles saja Mas. Gitu sebagai pengoles supaya dia tidak terlalu lengket di teflonnya. Kadang kalau masak terus kan dia panas, dia lengket, sehingga waktu mencongkelnya dia mesti rusak biasanya. Makanya teflonnya dioles minyak. Suka-dukanya itu karena memang kebetulan kami suami istri ini basicnya memang suka ini ya Mas, suka challenge. Saya sebelum di Jogja ini, sebelum di NTT dulu saya di Surabaya juga saya punya usaha, punya industri plastik. Saya bikin bola sepak, bikin mainan celengan-celengan plastik itu juga saya babat alas dari nol juga. Nah, jadi memang sudah jadi nafas hidup kami untuk kerja istilahnya babat alas itu sudah jadi kebiasaan. Jadi nggak kaget gitu. Sama istri saling support. Satu yang lemah, satu yang mulai kendul, yang satunya nguatin gitu terus ganti-ganti. Kebetulannya seperti itu. Sampai sekarang ini ya bisa bisa dapat berkat lah dari kue cucur ini, bisa nguliahkan anak, bisa nyekolahkan anak. Tapi juga pernah
di ini juga Mas, pernah jong juga, pernah ditipu sama teman kerja juga. Nolong teman, kebetulan teman itu punya semangat kerja, dia punya usaha kosmetik, anaknya masih muda. Saya modali, singkat cerita saya modali. Saya cuma kepingin menumbuhkan semangatnya dia berusaha aja, karena teringat dulu waktu masih muda, cerita saya kok hampir sama kayak dia, udah punya anak bayi tapi kepingin punya begini, usaha begini, tapi nggak ada support dari permodalan dari keluarga. Akhirnya sedikit-sedikit saya kasih sampai totalnya 80 juta, sekarang kabur. Malah ditipu gitu ya? Malah kabur, tapi ya enggak apa-apa, saya cuma itu nggak hilang uang saya itu, saya titipkan aja di sana. Nanti suatu hari kalau nggak saya ya anak-anak saya. Berkatnya kan semakin banyak Pak. Amin. Itu. Kalau dipikir terus malah jadi Mas, neng hati malah merengkel ya, malah loro ya. Jadi udah tak lepaskan aja, nggak hilang. Masaknya berapa menit Pak untuk yang panggangnya itu? Kalau memanggangnya antara 8 sampai 10 menit. 8 sampai 10 satu menit. loyang ya, satu loyang isi 12. Isi 12 ya. Ya. Itu yang warna hijau itu ya atau kuning nih, Wan? Enggak, kalau ini cuman warna asli kentangnya sih sebenarnya. Oh, kuning kentang gitu ya. Kuning dari kentangnya ini. Memang kita pakai kentang yang kuning supaya lebih renyah. Oke. Ya lebih ada apa? Kres-kresnya gitu rasanya. Nah, itu sekali adonan itu berapa ini, Pak? Berapa liter itu atau ukurannya? Kalau ini satu adonan itu? Ukurannya bukan liter tapi biji. Jadi biji. Satu kantong tadi itu, satu sekali adonan itu bisa jadi 40 sampai 45 biji sekali masak. Nah, kali masak kan 12 ini ya, 12. Jadi satu loyang ini isi 12. Oke. Nanti jadinya 12 biji. Untuk kayak kue lumpur terus kue cucur itu modal hariannya berapa sih, Pak? Modal hariannya kalau kurang lebihnya satu kantong itu kalau cucur ini kan jadi 50 biji. 50 biji itu kalau saya jualnya Rp2.000 per bijinya kan 100.000. Itu kalau untuk modalnya kurang lebih antara 60 sampai 70.000 modal untuk jualan harian ya? Iya, jualan harian. Yang modal 100-200 ribu itu termasuk kue cucurnya atau cuman kue lumpur? Awalnya kue cucur aja, lumpur kan baru hitungannya baru 2 bulan 3 bulan terakhir ini Mas. Itu berapa menit tadi Pak? Antara 8 sampai 10 menit Mas. 8 sampai 10 menit. Ini prosesnya kan setelah matangkan yang di bagian bawah, kita angkat nanti dibalik. Dibalik? Oh ada proses baliknya juga? Ada pembalikannya juga. Biasanya kalau balik itu berapa menit Pak untuk bisa itu kan kadang ini toh apa hancur kalau nggak pas. Jadi dari curing pertama kira-kira antara 6 sampai 8 menit baru kita balik. Dibalik. Untuk istilahnya menghitamkan, menggosongkan bagian permukaan yang sisinya aja. Ya. Selanjutnya udah selesai. Kadang kan ada saya lihat tuh kue lumpur itu ada yang atasnya mulus Pak. Ya. Nah, ini teksturnya yang mulus. Kalau itu nanti teksturnya atasnya gosong Mas. Atasnya gosong kayak bakar gitu. Atasnya tetap gosong juga? Ya, gosong kayak dibakar gitu. Jadi sebenarnya kalau secara tradisionalnya dulu itu memasaknya dibakar pakai areng. Oh, kayak kue lumpur Sidoarjo itu ya? Itu, jadi ya. Karena di sini saya kalau pakai areng itu kesannya kotorannya kemana-mana, debu arengnya. Jadi saya melihat praktisnya saya pakai loyang ini, pakai teflon ini, kemudian dibalik atau kalau pas kewalahan dibakar di atas ini, teflon pembakaran yang di sini ini. Tapi hasilnya sama ya? Sama yang bakar itu? Sama. Itu kalau tiap hari bikin adonan berapa banyak Pak? Kalau Sabtu Minggu saya bisa bikin kue lumpurnya bisa sampai 12 adonan? 12 kantong ini tadi. 12 kantong. Dan itu harus habis? 12 dibagi di dua ini ya Mas, dua outlet ya. Outlet. Harus habis. Biasanya yang sana yang 4, sini yang 8. Kalau untuk kue cucurnya sendiri tiap hari berapa kue adonan? Cucurnya tiap hari kalau hari-hari biasa begini antara 8 sampai 10 adonan. Tiap hari. Kalau Sabtu Minggu bisa 2 kali lipat, bisa 20, bisa 25. Mantap pokoknya ya. Kemarin kan saya juga beli yang kue lumpur Sidoarjo itu yang bakar. Itu kan memang pakai arang ya? Pakai arang ya. Ya mestinya awalnya seperti itu, tradisionalnya seperti itu. Dan kesannya memang beda sih kalau orang sepuh-sepuh itu memang lebih seneng yang ini ya, konvensional, yang
model jadul-jadul gitu loh. Itu kan ada daya tariknya sendiri. Kalau dimasak pakai areng memang aroma bakarannya itu memang beda, Mas. Ada aroma ini ya, arengnya beda ya. Memang beda dengan seperti ini. Memang sebenarnya lebih nikmat yang dibakar areng sih. Cuma kesannya jadi kotor tempatnya. Debu biasanya kalau briket yang sudah jadi abu itu kan nyebar kemana-mana ya. Saya kemarin kok melihat ada satu tempat yang seperti itu, wah lah kok kendalanya kok kotor gini, jadi makanya saya ini kan. Untuk modal keseluruhan dulu habisnya berapa Pak kalau tahu? Di awal-awal? Kalau di awal-awal dulu saya kalau nggak salah modalnya sekitar 800.000 untuk bikin ini outlet ini. Bikin bootnya 300.000, nyewa tempatnya kebetulan dulu masih bisa bulanan ya, yang pertama kan di Soto Batok ini dekat sini. Itu 300.000, kemudian modal untuk berputar hariannya 200.000. Jadi ya itu saya putar bootnya. Tapi dulu hanya cuma meja, Mas. Meja sama kompor, nggak ada tutupan karena kebetulan yang di Soto Batok sana kan ada atapnya. Ya gitu. Kalau bikin gini kayak outlet yang begini Pak, kontainer seperti ini berapa? Kalau ini terakhir ini saya buat ini sekitar 2.100.000 ya. 2.100.000 karena sudah mulai ada pemasukan yang sudah mulai lumayan, jadi saya pesen satu. Awalnya saya taruh di Wonosari, Gunung Kidul sana. Cuman di sana karena terkendala tenaga kerja juga, jadi akhirnya ada dua di sana, 2 spot di sana. Saya tarik balik. Jualan seperti itu kendalanya apa sih Pak selain kendalanya selama ini yang saya rasakan cuman dari ini aja sih, tenaga kerja aja, dari pegawai yang sering gonta-ganti keluar masuk. Jadi sehingga terus ngajari terus gitu loh, Mas. Kalau cuaca gitu kendala nggak sih Pak? Kendala, Mas. Kalau cuaca itu kendalanya terutama di angin ya. Angin. Jadi kalau terlalu besar anginnya itu juga masaknya juga kesulitan kita. Kalau sini best sellernya apa sih Pak? Kalau di tempat saya ini cucurnya, Mas. Memang cucur ya? Ya, cucur gula aren. Cucur gula aren. Harganya itu kayak per paket ya kayaknya? Satu paket ya, per pak isi 5 harganya 10.000. Untuk omsetnya sendiri berapa ya Pak ya? Untuk omsetnya sendiri hari-hari biasa di luar hari Sabtu Minggu dan hari libur itu kurang lebih sekitar antara 400 sampai 600.000. Tapi kalau hari Sabtu Minggu atau hari libur-libur besar gitu bisa nyampe 1 juta ke atas. Itu untuk satu outlet atau? Untuk satu outlet. Padahal itu aja. Ada 7 ya? Kebetulan saya ini sukanya outlet saya yang lain-lainnya itu nempel di tempat wisata. Wisata kuliner atau tempat-tempat wisata. Kalau yang di Pakem sana di Kopi Klotok sama di Suraloka itu ada. Ada. Jadi dia pas hari-hari libur itu ada peningkatan, memang ada lonjakan penjualan. Di Purwomartani ini outlet saya yang paling ini ya, paling income-nya paling besar selama ini. Malah paling besar ya? Itu bisa nembus sampai 1,8 satu hari. Satu hari? 1,8. Kalau paling kecil pernah Pak berapa? Paling kecil ya 200, 150 pernah nyampe. Di tempat sebelumnya yang di oleh-oleh bakpia bandara itu satu hari bisa 40.000, 60.000 juga pernah bawa pulang. Suka dukanya seperti itu. Pak, itu kan tadi Bapak dengan ibaratnya gamblang tentang resepnya. Kalau misalnya ada orang yang pengen belajar sama Bapak mengizinkan nggak tentang kue cucur atau? Saya lebih seneng kalau terus terang belajar. Ngomong belajar, dan saya dengan suka hati akan memberikan arahan yang jangan sampai pengalaman saya yang jatuh dulu yang ngikuti gitu loh. Akan saya ajarkan daripada diem-diem nyolong dari belakang, karena saya sudah pernah itu. Pegawai saya sendiri yang setiap hari kerja sama istri saya dikasih kepercayaan nimbangin, ternyata waktu saya tinggal itu dibongkar resepnya, bumbunya dibongkar. Jadi kan saya tinggal luar kota ini ada dua minggu lebih. Saya di Sumatera kemarin. Rupanya dia bongkar satu persatu. Ini raciannya apa aja. Sampai sekarang jadi kompetitor, tapi ya enggak masalah. Awalnya saya memang kok begini ya. Ada rasa kayak menyesal ngajari, ada rasa jengkel, tapi ya saya ingat Indomaret, Alfamart itu selalu berdampingan, tapi dia terlalu share market kan. Nah, saya pikir itu aja untuk
untuk ketenangan jiwa saya, nggak mikir yang aneh-aneh. Lebih legowo ya. Lebih legowo. Iya. Jadi lebih seneng kalau tanya gimana sih, boleh nggak aku belajar gini. Jadi supaya pengalaman saya ketika saya kesandung dulu jangan sampai dilewati sama yang mau belajar. Ya Pak. Aja. Pak, ini Pak, jenengan kan sampai buka 7 outlet ya. Yeah. Nah, resepnya biar laris terus itu apa sih Pak? Resepnya konstan bumbunya, jangan naik turun rasanya. Kualitas ya? Iya, dari kualitas ke kualitas. Makanya kayak ketika ada kesalahan prosedur apa ya, mending kita nggak usah jual itu. Kayak itu tadi kan overcooking yang nggak usah jual. Tapi kalau nanti sudah mau apa namanya mau tutup-tutupan itu tak kasih bonus, biasanya begitu. Ini buka jam berapa sih Pak? Kalau hari Selasa sampai Minggu kita buka jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Khusus hari Senin saya buka jam 2 siang sampai jam 6. Kenapa jam 2? Karena hari Senin yang jaga libur. Pegawai saya libur, jadi harus saya sendiri yang jaga. Jam pagi kan nyiapkan. Pagi ya? Jam 6 pagi kalau anak-anak. Kalau hari Senin jam 2 siang. Pagi saya bikin adonan, jam 2 saya buka. Bisa nggak Bapak ngasih tips untuk teman-teman di luar sana untuk memulai usaha itu harus memulai dari mana dulu? Entah usahanya ini seperti ini atau usaha yang lain gitu. Iya. Jadi ya seperti tadi yang sudah saya ceritakan tadi, saya itu sebelum Cucur ini saya pernah kerja di kolam lele, memelihara pemijahan ikan lele. Nah itu kenapa saya ke sana, karena saya melihat teman saya ini yang waktu itu kerja sama saya di lele itu, dia punya kolam. Ibaratnya kalau apa namanya pendekar itu dia punya ilmu, punya kesaktian, tapi nggak digunakan. Dia hanya milih kerja sama orang jadi driver. Waktu saya lihat sana, loh, kok kolamnya ada sekitar belasan itu, ada 15 kolam yang nganggur. Kenapa kok sampai nganggur? Nggak ada modal. Nah, jadi kalau kepingin punya niatan, kepingin usaha, jangan terbentur di modal. Karena di luaran sana banyak orang yang punya modal tapi nggak ngerti duit ini mau diapakan. Gitu. Jadi kalau kepingin berusaha itu yang paling penting ilmunya dulu kita pegang. Kita belajar sampai mengerti, sampai paham, sampai mengerti betul, baru kita terapkan. Masalah modal itu kita cari orang-orang yang bisa support kita di modal. Kerja sama banyak sekali di luar sana, orang punya duit gede, duit banyak, tapi nggak ngerti duitnya luar apa. Makanya itu yang selalu saya pesankan sama teman-teman saya, sama anak-anak saya juga. Kalau modal, memang modal butuh, orang usaha butuh modal, tapi itu bukan satu-satunya, itu hanya salah satu pendukung.